Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kesetiaan itu adalah harga yang sangat mahal ya. Karena nggak tahu ya akhir-akhir ini di dunia rasanya lebih banyak orang memperjuangkan apa yang dianggap penting. Dan ketika orang lain juga tidak seperti apa yang dia mau, kesetiaan itu jadinya kayaknya rasanya mahal sekali. Tapi kita percaya bahwa kesetiaan itu yang menjadi sumber inspirasi kesetiaan kita adalah Tuhan. Walaupun jadi setia juga susah, nggak mudah juga. Kita kan seringnya nuntut orang lain setia, tapi kita yang setia juga itu butuh terus proses. Sehingga hari ini sama-sama kita mau setia bareng-bareng dan meneladani Tuhan. Kita pujikan NKB 154. NKB 154, setialah, setialah. NKB 154, setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi dia bangkitlah, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kesetiaan-Mu terbukti melalui pengorbanan dan kebangkitan-Mu. Kami juga hari ini mau bersama-sama setia kepadamu. Biarlah kami juga boleh berkorban dan juga bangkit seperti Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 25 ayat 1 sampai 5. Ayub 25 ayat 1 sampai 5. Ayub 25, mohon maaf. Ayub 25 ayat 1 sampai 6. Ayub 25 ayat 1 sampai 6. Ayub 25 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat seseorang sedang mengalami kemalangan atau kesusahan, tidak jarang kita biasanya sih harusnya berempati ya, harusnya berempati. Tapi berempati itu bisa kita lakukan kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita juga tidak sedang menderita. Kalau kita juga sedang menderita, kayaknya susah untuk menderita bersama dengan orang menderita gitu. Kalau kita juga lagi susah, lagi punya sakit, lagi punya masalah keluarga, pekerjaan, sekolah, pelayanan, terus kita suruh berempati sama orang lain tuh kayaknya susah banget. Kenapa? Karena kita juga lagi susah gitu. Dan ketika ada orang yang susah, kita lagi susah, terus dia ngomel-ngomel, kita kan rasanya juga, kenapa sih ini orang gitu ya? Kita juga sama-sama susah kok gitu. Jangan ngerasa paling susah sendiri. Atau bahkan kita malah berpikir jangan-jangan, ini orang susah gara-gara perbuatannya juga sih, salah dia sendiri gitu. Nah, ini Bapak Saudara juga yang dialami oleh Ayub. Dia Bildad dalam bacaannya kali ini menggambarkan Allah yang keberadaannya penuh kuasa dan dahsyat dan tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Dan nada-nadanya sih Bildad nyalahin Ayub lagi kembali. Natur manusia itu berdosa, manusia nggak ada yang benar, dan sudah jelas manusia itu seringkali bikin kesalahan yang bikin dia jatuh sendiri.
Dan di hadapan Allah yang Maha Kudus, bulan bintang yang tampak terang, manusia cuma cahaya redup, dan bahkan katanya ulat, kamu tuh sepenting apa sih? Kamu tuh sespesial apa sih? Kadang-kadang orang yang paling menderita adalah orang yang merasa dirinya spesial banget biasanya. Kalau dia ngerasa spesial, menderita, pasti dia sedih banget. Akan sedih dan mengasihani dirinya luar biasa. Sehingga bisa kita lihat sebenarnya Bildad ini menunjukkan di balik ucapannya yang agak arogan, tapi ini menunjukkan bahwa Ayub juga tidak kalah arogan sama kayak Bildad. Menunjukkan bahwa Ayub kadang-kadang merasa dia terlalu spesial, sampai kalau dia menderita dramatis banget gitu. Wah, aku paling menderita, kok aku begini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah dalam keberadaannya yang kekal berdaulat atas segala sesuatu, eh, menyadari bahwa manusia memang adalah makhluk-makhluk yang egois ya, baik Bildad maupun Ayub, baik Ayub maupun sahabatnya. Dan manusia itu sangat rentan, makanya Allah tuh kayaknya menyadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna gitu ya, semuanya pasti jatuh dalam dosa. Yang udah berusaha baik pun, hidup jujur pun, semua tokoh Alkitab, nabi-nabi, bapak-bapak bangsa, semuanya yang punya pencapaian, eh, perbuatan baik yang tinggi, pasti pernah dan akan mengalami naik turun dan juga pasti jatuh dalam dosa gitu. Dan Tuhan memaklumi sekali begitu. Cuman yang tidak memaklumi adalah sesama manusianya. Disinilah kata kesalahan Bildad maupun Ayub, sama-sama berupaya. Bildad membuat Ayub menyadari kesalahannya, menyadari kearoganannya, tapi dia nggak sadar dia arogan juga. Ayub pun begitu, berharap Bildad sadar bahwa dia arogan, tapi dia nggak sadar dengan begitu pun dia juga arogan. Sehingga baik Bildad maupun Ayub sama-sama menuduhkan satu sama lain dengan pemikiran yang sangat sempit dan melihat penderitaan secara egois dan merasa dirinya paling menderita. Orang lain bersalah, orang lain patut dihakimi. Sehingga Bapak Saudara, penderitaan itu jadi bagian yang tidak terhindarkan memang pada akhirnya, daripada kita berdebat seperti Bildad dan Ayub. Dan Allah pun menyadari bahwa penderitaan itu bagian yang tidak mungkin dihindarkan dari manusia. Selama manusia belum sampai ke kerajaan sorga, penderitaan itu akan menjadi bagian yang harus dilewati, harus dilalui, baik itu mau kamu benar maupun enggak. Dan ketika kita sedang menderita, daripada kita sibuk menghakimi, lebih baik kita saling tolong aja, saling support satu sama lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita saling mendukung, menopang ketika kita mengalami penderitaan sama-sama. Toh sama-sama menderita, mari sama-sama kita mendukung daripada sama-sama menjatuhkan atau menghakimi. Tuhan yang memberikan pengertian dan kemampuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini bersama-sama dengan Ayub dan Bildad kami belajar untuk sama-sama menderita, dan kami mau sama-sama lebih baik saling mendukung aja daripada kami saling menjatuhkan, kami saling iri, kami saling menghakimi, saling menggosipi. Lebih baik kami saling menolong aja. Karena dengan saling menolong, bukankah penderitaan itu harusnya jadi lebih ringan, jadi makin sedikit penderitaan di dunia ketika kami saling support. Mampukan kami untuk bisa saling mendukung Tuhan satu sama lain. Kalau kami hari ini lihat penderitaan orang lain, kami mau saling mendukung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.